Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Alkitab Kristen berbeda-beda? Mohon pencerahannya. Lagi satu tadi ya. Kitab suci Katolik dan Protestan. Nah, ini juga hal yang sifatnya sering dijadikan olok-olok ya. Wah, sampai dulu sampai sekarang kitab sucinya tidak sama. Terus saya cuma kata, kamu baca Geneva Bible-nya Luther. Ada nggak kitab Deuterokanonika di sana? Ada lah ya. Terus jadi kamu katakan menambah mengurangi itu mesti hati-hati diucapkan. Pertanyaannya, apa pentingnya Deuterokanonika dalam sejarah, bukan hanya sejarah Kristen, sejarah Yahudi? Begini, karena bicara seperti ini hal-hal yang sifatnya ya cukup genit untuk dipolitisir orang di luar kita, maka saya bahasanya juga bahasa Punokawan tadi. Saya bilang, kitabnya Katolik sama kitabnya Kristen tidak sama. Siapa bilang sama? Di seluruh dunia ada Katolik, Ortodok, Kristen, Katolik termasuk Katolik Roma, Katolik Ritus Timur, semua sama. Dari Matius sampai Wahyu sama, 27 jumlahnya. Jadi Alkitab kita sama. Dari Matius sampai Wahyu kitabnya sama. Tapi kan mereka pasti mengatakan, perjanjian lamanya Pak. Nah, itu kan urusannya Yahudi, bukan urusan kita itu. Urusan Yahudi itu. Ya, kok bisa urusan Yahudi? Gereja ini tinggal terima dari Yahudi. Nah, saudara-saudara lihat, saya katakan di kitab suci ya, yang namanya komunitas gereja mula-mula di Yerusalem itu memang ada dua kelompok. Makanya di Kisah Rasul pasal 6 itu kan ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu biasanya dari Alexandria, dari Siprus, termasuk Markus itu kan bapaknya orang Alexandria, ibunya punya rumah besar jadi senakal sekarang itu. Kalau bukan orang diaspora, mana dia punya rumah besar menampung 120 orang di Yerusalem. Itu Markus, bapaknya namanya Aristobulus, ibunya namanya Maria. Tapi nama Aristobulus tidak ada dalam Alkitab Pak. Itu ada dalam sejarah Mesir. Karena apa? Dia kan akhirnya mati di Alexandria mengabarkan Injil di sana. Masa ya gitu nggak kamu percaya juga? Gitu? Terus saya bilang, kalau kamu tidak percaya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana ayatnya? Ayo sekarang tidak ada. Injil ini ditulis oleh Lewi si pemungut cukai, mana ada? Beda kalau surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama kan ada alamatnya. Itu ayatnya nggak ada. Dari mana kamu tahu? Kok percaya itu tulisannya Matius? Dari judulnya. Berani-berani kasih judul. Di pasal dan ayatnya nggak ada. Itu dari Papias kita tahu. Dari fragmen Muratori kita tahu. Semua itu adalah tradisi suci. Tidak bisa kita potong begitu saja. Kalau kita dapat agama minimalis silakan. Ya, tapi jangan mau yang minimalis. Terus saya katakan, apa pentingnya? Begini, jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu punya Septuaginta. Lah dalam Septuaginta, Deuterokanonika itu ada semua. Ayo sekarang, terus kapan mulai tidak ada? Itu tadi setelah konflik Yahudi Kristen. Tapi memang Yesus tidak mengutip langsung seperti ada tertulis gitu ya. Karena waktu itu kanon ini belum tersusun rapi seperti sekarang. Coba Anda lihat sekarang di Qumran. Itu Yesus bin Sirak ada di sana. Kalau alasannya waktu itu karena Deuterokanonika tidak termasuk kanon karena ditulis dalam bahasa Yunani. Ibraninya sekarang ketemu. Itu satu. Yang kedua sekarang, kita tidak tahu sejarah Yahudi antara tahun sekitar 167, 164 waktu perang Makabe itu sampai Roma masuk ke tanah suci, dari mana kita tahu? Nah, kalau ke Israel ngomongnya lebih mudah. Orang-orang nanya, Pak, kok ada kaki Dian berkaki 9, ada kaki Dian berkaki 7? Saya gampang, baca kitab 1-2 Makabe. Loh, ini kan kitabnya Katolik, terpaksa memang adanya di situ. Pak, enggak, ini bahasanya orang Jawa begini ini, bukan ngotot-ngototan enggak. Ini kitabnya orang Katolik Pak, kepaksa adanya di situ memang ada. Terus dia baca malam hari itu kan, saya selalu bawa ini baca. Oh iya ya Pak, berarti sejarah ini kan enggak tercatat di Alkitab Ibrani, enggak ada. Itu adanya di intertestamental teks. Kalau kamu tidak mau menyebut kanon silahkan sebut aja intertestamental book. Kan ada orang Protestan yang moderat tidak menyebutnya kanon karena bisa mengganggu yang lain. Dia sebut intertestamental book. Sudahlah, artinya buku ini bernilai. Nah terus, apa Yesus tidak pernah mengutip buku itu? Pernah. Coba kebijakan Salomo dikutip Yesus. Memang kutipan itu harus langsung apa? Kalau Anda nulis skripsi, tidak harus kutipan langsung. Ada kutipan tidak langsung, ada kutipan langsung. Kutipan tidak langsung misalnya. Marilah padaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kutipan dari kebijakan Salomo.
Terus Yesus merayakan perayaan penahbisan bait suci. Kapan itu terjadi? Tahun 164 sebelum Masehi. Jadi gini, ketika Alexander Agung menguasai Timur Tengah, akhirnya kerajaannya kan pecah-pecah. Salah satu perpecahannya itu adalah Alexandria dan Seleukid. Alexandria di Mesir, Seleukid di Syria. Itu kira-kira. Nah, waktu di Syria itulah, dulu di zamannya Antiochus ketiga, itu belum ada gejala apa-apa. Makanya untuk membayangkan sebelum penajaman hubungan Yahudi dengan Yunani, Anda bisa membaca kitab Yesus bin Sirak. Tapi setelah penajaman hubungan Yahudi dan Yunani, Anda membaca kitab 1-2 Makabi. Karena 1-2 Makabi ditulis setelah peristiwa Makabi. Sementara Yesus bin Sirak ditulis ketika hubungan Yahudi dan Yunani baik-baik saja. Siapakah orang Goyim, bangsa-bangsa lain? Apa ukurannya? Dalam Yesus bin Sirak jelas dikatakan, siapapun yang taat kepada Tuhan, hormat pada hukum, itulah orang Yahudi, itulah orang bukan Yahudi. Penajaman seperti itu belum ada. Ketika ada penajaman itu kapan? Ketika Antiochus IV Epiphanes melakukan pelecehan terhadap bait suci di Yerusalem. Orang Yahudi disuruh makan babi. Orang Yahudi disuruh memasang dewa-dewa Yunani di bait suci. Saat itu kemudian terjadi perlawanan dari kaum Makabe. Makabe itu singkatan dari bahasa Ibrani. Mika Moka Baelim Adonai. Siapakah di antara para ilah yang seperti engkau ya Tuhan? Akhirnya pemberontakan anak-anak imam besar Matatias itu menang, sekalipun perangnya gerilya. Menyerang sembunyi. Tapi akhirnya menang. Begitu menang, bait suci ditahbiskan kembali. Bejana-bejana yang sudah tidak dicemarkan untuk penyembahan berhala tidak layak lagi dibuang, diganti yang baru. Pada saat mereka menyalakan menorah kaki dian bercabang 7, itu kan dirayakan selama 8 hari perayaan. Minyak zaitun hanya cukup untuk menghidupi semalam saja, saat saudara semalam. Tapi karena mujizat bisa merayakan selama 8 hari 8 malam perayaan. Ini menurut sumber Talmud. Ya, dari mana minyak ilahi itu? Dari surga. Makanya di tengah ada yang paling tinggi, samping kanan, samping kiri 4 itu yang namanya Hanukkah. Kalau menurut 1-2 Makabe itu beda lagi versinya, tapi intinya sama. Intinya bahwa pada saat mereka merayakan perayaan Pondok Daun, ketika mereka masih berada di dalam penjajahan, dalam penawanan, mereka baru merayakan ketika mereka dapat membebaskan diri dari tentara Antiochus IV Epiphanes. Maka sejak saat itu ada yang namanya Hanukkah. Yesus merayakan itu di Matius pasal 10 ayat 22. Jadi Yesus juga merayakan Hanukkah. Kamu tanya ayatnya lagi. Di mana ayat kitab Taurat yang lilin bercabang 9? Nggak ada, memang adanya di Deuterokanonika itu. Nah, sejarah toh. Makanya masa antara ketika Makabe ini mulai dari Judas Makabe, Yonatan Makabe, Simon Makabe, sampai nantinya Israel jadi negara, Yahudi jadi negara merdeka, jatuh lagi ke tangan Roma. Zaman Pompei menguasai Timur Tengah, lalu penempatan Herodes Agung sebagai raja Yahudi, sampai zamannya Yesus. Ini sejarah yang tidak bisa diputus, ini bersambung. Nah, saya kira, oke, kalau Anda tidak mau menyebut ini sebut sebagai kanon, sebutlah devotional book, intertestamental book. Yang jelas buku ini berharga, tidak sama dengan yang namanya Injil Barnabas, Injil Filipus, tidak sama. Kalau itu memang Filipus yang lain, bukan Filipus Rasul kan itu kan. Nah itu, apa pentingnya terakhir pertanyaan tadi tentang... Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.